Halo, perkenalkan nama saya Valentiana Fadanda dari kelas 12 MIA SMA Santa Maria Nalapeno. Kali ini saya akan menjelaskan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan kehidupan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum itu, apa saja sih bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang sering terjadi di masyarakat? Yang pertama, bentuk pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi di saat warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku. Contoh bentuk pelanggaran hak yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, adanya anak-anak putus sekolah dan terpaksa bekerja membantu orang tua mencari nafkah. Hak yang dilanggar yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Akibatnya, anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah mereka. Yang kedua, meningkatnya bentuk kriminalitas, misalnya bentuk pemukulan, perampokan, ataupun penganiayaan. Hak yang dilanggar yaitu hak asasi manusia dan akibatnya tidak adanya keamanan lagi di dalam masyarakat. Contohnya seperti gambar di kiri dan di kanan saya. Nah, setelah membahas beberapa bentuk pelanggaran hak yang terjadi di masyarakat, kurang rasanya kalau kita tidak membahas bentuk pengingkaran kewajiban yang sering terjadi di masyarakat. Bentuk pengingkaran kewajiban terjadi saat seseorang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan perundang-undangan atau aturan yang berlaku. Seorang individu yang selalu menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban berarti telah melakukan pengingkaran kewajiban. Contoh bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang sering terjadi di masyarakat kita. Yang pertama, tidak mematuhi aturan lalu lintas. Akibatnya, kondisi lalu lintas akan terganggu. Yang kedua, tidak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Sering terjadi di Indonesia terutama. Banyak sekali masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Setelah menyadari bahwa banyak sekali pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di masyarakat kita harus melakukan pengamanan. Salah satunya yaitu aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang pertama, peran penting aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memecah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghayatan yang mendalam atas nilai-nilai dasar Pancasila akan memperkuat identitas, jati diri, dan karakter masyarakat Indonesia yang berkepribadian Pancasila. Kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat sering tampak tidak selalu sejajar dengan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pancasila belum menjadi etos bangsa. Bahkan hasil penelitian Badan Pengkajian MPR menyimpulkan bahwa lebih dari 50% produk undang-undang yang tidak dikeluarkan pasca reformasi tidak merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti nilai-nilai Pancasila diabaikan dan belum ditaati sebagaimana mestinya. Mereka telah lupa memiliki dasar negara dan pedoman hidup Pancasila. Yang kedua, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan kehidupan. Sebelum membahas pada contoh nyata aktualisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan, saya akan membahas macam-macam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Macam-macam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilihat dari dua sifat. Yang pertama, sifat objektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegara yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua, sifat subjektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat.
Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Selanjutnya, bentuk nyata aktualisasi nilai-nilai Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu yang pertama, saling menghormati dan menyayangi antar sesama anggota keluarga. Lalu, sebagai orang tua, harus mendidik anak-anaknya agar selalu patuh terhadap agama dan hukum. Dan yang ketiga, sebagai anak, harus berbakti kepada orang tua. Dan berbagai contoh lainnya. Yang kedua, bentuk aktualisasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, belajar yang giat agar mendapatkan prestasi dan mengharumkan nama sekolah. Menghormati guru, teman, dan sesama warga sekolah. Dan selalu taat pada aturan sekolah atau tertib sekolah. Yang ketiga, aktualisasi nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, berbuat adil dan baik kepada tetangga tanpa membeda-bedakan tetangga. Dan yang ketiga, mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya mematuhi aturan lalu lintas. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang. Hal ini bertujuan agar terjadi ikatan kesinambungan antar individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga akan terciptanya hubungan timbal balik yang positif dan terwujudnya keselarasan yang harmonis antar umat manusia. Di sisi yang lain, hal ini juga dapat memicu terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.